Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ma 'allamtana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Al-Amin rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita memulai majelis dengan mengucapkan rasa syukur, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpah curahkan kepada kita berbagai macam jenis kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan waktu luang, sehingga kita masih mampu untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu sholat fardu secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah mengukuhkan, mengokohkan dan menetapkan nikmat iman, Islam, sehat dan waktu luang sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri teladan kita, panutan hidup kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak cucu beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian, tema kita pada malam hari ini kisah tentang Ummu Aiman, salah seorang sahabiah yang masyhur. Nama asli beliau adalah Barakah bin Tha'labah, Barakah binti Tha'labah Al-Habashi. Jadi beliau adalah seorang wanita yang berasal dari negeri Habasyah, yang hari ini kita kenal dengan negara Ethiopia yang berada di benua Afrika. Kemudian beliau radhiyallahu anha bukanlah dari keluarga terpandang, bahkan beliau adalah seorang hamba sahaya. Namun demikian, Rasulullah Muhammad SAW begitu memuliakan beliau, sampai-sampai Rasulullah bersabda, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku, karena Ummu Aiman merupakan seorang pengasuh Rasulullah dari kecil. Ummu Aiman adalah sahaya dari ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, lalu diberikan sahaya tersebut kepada istrinya, yaitu Aminah. Kemudian ketika Aminah wafat, sahaya ini Ummu Aiman diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga sering mengunjungi beliau. Lalu pada akhirnya ketika Rasulullah menikah dengan ibunda Khadijah, Rasulullah SAW memerdekakan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Aiman. Aiman adalah anak sulung beliau dari suami beliau yang bernama Ubaid bin Zaid, yang berasal dari suku Khazraj. Berarti suami beliau
adalah orang Madinah, kaum Ansor, sahabat Ansor. Kemudian tidak lama suaminya meninggal. Lalu beliau menikah untuk yang kedua kalinya dengan mantan anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah. Mengenai hal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang menginginkan untuk menikah dengan penduduk surga, maka hendaknya ia menikah dengan Ummu Aiman. Tanpa pikir panjang, Zaid bin Harisah langsung menikahi Ummu Aiman, yang pada akhirnya dari pernikahan ini lahirlah seorang pemuda yang ketika usia 18 tahun ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang untuk memerangi bangsa Romawi, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian anak Ummu Aiman, yaitu Aiman, meninggal pada perang Hunain. Kemudian suami beliau Zaid bin Harisah meninggal ketika menjadi komandan ketika perang Mu'tah. Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah sejak kecil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ummu Aiman termasuk dari ibu susuan Rasulullah. Jadi yang masyhur, yang kesahihannya dapat dibenarkan, yang menyusui Rasulullah adalah ibunya, kemudian Thuwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah, dan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ummu Aiman termasuk ibu susu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menemani Aminah dan Muhammad kecil pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah, mengunjungi paman-paman beliau serta untuk ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Ummu Aimanlah yang menemani Muhammad kecil ketika beliau ditinggal mati oleh ibunya. Ummu Aimanlah yang menemani perjalanan pulang Rasulullah dari Abwa menuju kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimaniyallahu wa iyyakum. Ummu Aiman, beliau termasuk salah seorang perempuan sahabiah yang aktif terjun di medan pertempuran. Di usia beliau yang tidak lagi muda, beliau tetap mengambil peran, meski hanya sebagai penyedia air minum untuk pasukan perang. Lalu Ummu Aiman wafat di masa Khalifah Utsman bin Affan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati Ummu Aiman dan keluarga beliau, serta menjadikan wanita-wanita muslimah sehebat dan setegar beliau, sehingga lahir dari rumah-rumah kaum muslimin laki-laki dan wanita sehebat dan sekuat anak-anak dari Ummu Aiman. Amin amin Allahumma amin. Mungkin yang sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah sekalian kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.